Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mbak Gendel. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan Mbak Gendel bisa kerasan. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman. Jadi pada siang hari ini kita tidak membahas pertanyaan, tapi kita langsung mengangkat tema Mbak ya. Hari ini kita akan membahas tema oknum dukun yang kurang ajar. Adanya oknum dukun yang kurang ajar maka akan mencemarkan nama dukun yang aslinya, ngoten Mbak ya. Jadi pada siang hari ini teman-teman, kita akan membahasnya dengan detail. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Jadi bagaimana Mbah kita mengangkat tema oknum dukun yang kurang ajar pada siang hari ini? Selamat sore, selamat bahagia, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang hari ini mendapatkan kesehatan, kerahmatan, taufik dan hidayah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, singkat saja, bahwa di dunia ini memang sudah diciptakan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Tuhan. Ada dua bilik, bilik kanan dan bilik kiri, yaitu kejahatan dan kebaikan, kemudian hitam dan putih, kesucian dan kemurkaan. Sehingga yang namanya kemurkaan tidak akan hilang di muka bumi. Kemudian kesucian juga tidak akan hilang di muka bumi ini, karena sudah diciptakan baik buruk, laki-laki perempuan, kemudian siang dan malam, enak dan tidak enak, bahagia dan sengsara. Kita kembali kepada era zaman. Semakin zaman meningkat, semakin zaman naik, semakin zamannya tua, maka kemurkaan tidak semakin tipis, tapi kemurkaan semakin mencuat, semakin menjulang, karena adanya adaptasi dari perkembangan zaman. Baik banyaknya alat-alat yang canggih atau zaman-zaman yang modern. Semakin zaman semakin maju, maka adaptasi akan semakin modern. Jika yang namanya malu semakin lama semakin tipis. Pemirsa, karena ada zaman yang naik atau perkembangan naiknya zaman, banyaknya orang, maka yang namanya mencari pekerjaan tentu semakin sulit. Kalau orangnya sedikit, biasanya mencari pekerjaan lebih mudah. Banyaknya pengangguran, sulitnya untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak orang-orang yang bertingkah atau berlaku dengan kejahatan. Kejahatan itu bisa di tempat di mana saja, baik di kalangan yaitu para pejabat, baik di kalangan seniman, baik di kalangan artis, baik di kalangan masyarakat, baik di kalangan bisnis, baik di kalangan pabrik, baik di kalangan pertanian, ataupun di kalangan manapun, yang namanya kejahatan selalu ada. Sehingga sulitnya untuk mencari kerjaan, sulitnya untuk kita bertanggung jawab atas kita untuk makan setiap hari, sulitnya kita untuk mengasuh, memelihara keluarga, termasuk anak istri, sehingga seorang laki-laki harus bertanggung jawab. Bahkan pekerjaan yang riba, pekerjaan yang kotor, seolah-olah diterjang, dilakukan agar untuk mencukupi kebutuhannya di setiap hari. Dari agama, dari pendeta, brahmana, para sesepuh binesepuh sudah mengajarkan bahwa kejahatan akan berbuah kesengsaraan. Namun tetap banyak sekali yang melakukan. Adanya pengangguran yang banyak, sehingga orang berimajinasi untuk mencari pekerjaan yang ringan, menghasilkan penghasilan yang besar. Banyaknya pengangguran, otak-atik manusia yang ditumpangi dengan kejahatan, yang ditumpangi dengan nafsu murka,
dengan nafsu murka yang tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, maka akan melenceng dari pikiran, akan berbuat dengan kejahatan yang akan merugikan kepada ruang lingkup teman dan saudaranya. Teman-teman yang berbahagia, banyaknya pengangguran maka akan berakibat fatal ke seluruh bidang, baik itu bidang keagamaan atau bidang pekerjaan atau bidang kebudayaan atau seniman. Sangat berpengaruh sekali, karena pengangguran itu akan berbuat sesuka hatinya apabila nanti dia kepepet tidak bisa mencari makan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan, Bang. Ya, kalau orang baik ya, punya dasar ketuhanan, punya dasar ketakwaan, walaupun tidak bisa makan, walaupun toh sakit, daripada untuk menjalankan perbuatan tercela, lebih baik kelaparan. Itu kalau sudah punya iman. Tapi kalau tidak punya iman, tidak punya ketakwaan, dia tidak tahan untuk dihimpit dengan keadaan yang tersebut, maka daripada dia kelaparan, lebih baik dia untuk menjahati orang lain. Kita kembali kepada banyaknya pengangguran. Makanya negara ini memang benar-benar belum berhasil untuk memberantas pengangguran. Kalau pengangguran sudah bisa diberantas, maka akan berkurang dengan angka-angka kriminalitas, angka-angka kejahatan. Sehingga kejahatan sepertinya tidak dapat ditumpas, artinya bahwa stabilitas ekonomi Indonesia belum memadai atau belum berhasil. Kemakmuran belum bisa memadai atau belum bisa sukses. Karena banyaknya orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat kriminal. Kita kembali kepada permasalahan judulnya pengangguran nanti. Orang-orang yang menganggur akhirnya bagi orang yang tidak punya skill, bagi orang yang tidak punya fundamental agama, orang yang tidak punya fundamental keyakinan dan ketakwaan, bagi orang-orang yang tidak berkumpul kepada orang-orang baik, bagi orang-orang yang tidak berkumpul orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang tidak berkumpul pada orang yang berbudi luhur, maka orang-orang tersebut berkumpul kepada sebuah perkumpulan kejahatan, maka dia akan berbuat dengan kejahatan. Kita ambil tema adalah dukun. Dukun, Pak. Pada era dulu saya sebelum lahir, bahkan nenek saya sebelum lahir, atau bahkan sebelum penjajah datang ke Indonesia, yang namanya dukun, yang namanya jiwa penolong itu sudah ada. Namun di zaman era yang dulu, zaman dahulu kala, yang namanya menolong adalah tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa memikirkan imbalan atau balas budi, atau memikirkan tentang uang. Lain halnya pada saat sekarang lagi-lagi banyak oknum dukun yang menipu, oknum dukun yang memperkosa, oknum dukun yang mencuri, oknum dukun yang menganiaya, oknum dukun yang memperkosa. Kenapa banyaknya oknum dukun yang berbuat jahat? Karena bukan dukun asli gitu loh. Abal-abal. Sehingga banyak teman-teman saudara-saudara yang muslim bahwa langsung menyinari, langsung ditempel bahwa dukun adalah orang jahat, dukun adalah ngelewat dari pakem. Karena saking banyaknya kejadian dukun-dukun, sehingga tidak bisa membedakan ini dukun asli dan dukun palsu gitu loh. Sehingga kalau kita bicara masalah dukun, itu juga ada dukun yang benar-benar dharma bakti menolong sesama manusia. Dukun yang berbudi luhur, dukun yang mengerti tataran panembah, dukun sing ngerti marang manunggaling kawulan Gusti, dukun yang berbuat baik, dukun yang berbudi luhur, itu masih banyak sekali, pemirsa. Sehingga adanya pengangguran tadi, sehingga orang yang tidak tahu menahu tentang awro, orang yang tidak tahu menahu tentang kepangeranan, orang yang tidak tahu menahu tentang pengobatan, orang yang tidak mau tahu menahu tentang tolong menolong,
ada orang pengangguran berpura-pura menjadi dukun seolah-olah dia pinter atau ahli menguasai tentang kawruh, pinter dan ahli menguasai dengan ilmu. Nggih. Yang berpura-pura berbusana baik, yang berpura-pura berlagak baik, berpura-pura mempunyai keunggulan, berpura-pura sakti, berpura-pura mempunyai kelebihan, Nggih. berpura-pura mempunyai keistimewaan, berpura memiliki keistimewaan, bahkan sampai dukun-dukun palsu bersekolah dengan autodidak, bersekolah dengan cepat untuk mempelajari ilmu yang dasar yang bisa dibuktikan seperti ilmu trik dan ilmu yang rekayasa. Nggih. Ilmu rekayasa bisa disikapi dari ucapan. Ilmu rekayasa bisa diucapi, bisa dikerjakan dengan sistem penipuan. Ilmu rekayasa bisa dikerjakan dengan cara combri atau pelantar. Nggih. Dan ilmu rekayasa bisa dikerjakan yaitu dengan cara alat-alat kimia farma atau kimiawi. Nggih. Seperti untuk menyalakan api, untuk membuat angin, untuk membuat asap, untuk menggerakkan barang, untuk memberikan warna dan cahaya. Itu bisa pakai zat kimia seperti zat amonia. Nggih. Zat amonia yang berasal dari kimia berupa cair, besi paku itu dimasukkan ke dalam cair, pakunya langsung hilang, Meleleh Bang. langsung menjadi cair. Ini misalkan cairan zat amonia, kemudian ini paku dimasukkan ke dalam cairan tadi yang bening, maka paku itu hilang. Nggih. Sehingga dalam orang yang awam tidak mengerti bahwa dianggaplah paku hilang karena gaib, karena diambil bangsa lembut. Nggih. Jadi teori kimia farma, teori kimia tadi bisa dimanfaatkan untuk menipu orang biar memperoleh hasil daripada pekerjaan dukun palsu atau oknum dukun. Nggih. Sehingga apabila tempo kemarin ada sosok yang edukasi yang namanya yaitu pesulap merah, dia untuk membongkar segala rahasia yang dikerjakan oleh oknum dukun. Nggih. Sehingga banyak para dukun-dukun yang salah terima karena niat edukasinya pesulap merah yang terlalu tajam, sehingga menyinggung para dukun-dukun dengan kata setiap dukun adalah jahat, setiap dukun adalah cabul dan menipu. Nggih. Sehingga kita tidak menyalahkan kepada pesulap merah. Ada indikasi baik, cuma salah saja dalam pengucapan. Ya, salah bicara. Salah bicara. Karena apa yang diucapkan dari pesulap merah memang banyak kenyataannya, Nggih. saudara. Sehingga kita untuk menilai orang jangan dinilai sisi kanan saja, sisi kiri pun juga dinilai. Nggih. Jadi kita sebagai keturunan ahli waris dari sesepuh dan bini sepuh, saya tidak membenci kepada sulap merah. Saya tidak membenci kepada kerjaan edukasi si pesulap merah, karena ada salah satu kiblat yang sama dengan tujuan saya adalah edukasi, adalah pembongkaran kepada hal-hal yang tidak benar, membongkar keburukan, membongkar kejahatan, membongkar penipuan. Nggih. Mestinya saya sebagai keturunan dari paranormal, keturunan dari sesepuh, saya sama pesulap merah harus marah. Iya. Karena dikatakan dukun itu adalah palsu, dukun itu pasti jahat, dukun itu pasti memperkosa. Tapi saya baca kanan dan kiri, sisi baiknya pesulap merah itu ada. Iya. Hanya kesalahan dalam ucapan saja yang perlu dirombak, perlu dibenarkan. Gitu. Nggih. Tanpa adanya si pesulap merah, maka para oknum-oknum dukun tidak berhati-hati. Nggih. Sehingga kalau kita harus menganamkan edukasi kepada dukun santet, itu hanya sebatas kecil, saudara. Nggih. Karena yang namanya dukun santet itu praktek pasti dirahasiakan, tidak mungkin ditunjukkan kepada masyarakat, tidak mungkin. Karena kejahatan nggak mungkin ditunjukkan ke masyarakat, pemirsa. Saya yakin santet ada,
Tapi kalau kita edukasi kepada dukun-dukun santet, memberantas dukun-dukun santet, itu termasuk hanya sampingan yang lebih kecil. Karena kita praktek sebagai dukun santet pasti dirahasiakan. Iya. Tapi kalau oknum dukun yang menipu, buka praktek perdukunan, buka praktek dukun palsu, itu banyak sekali gitu loh. Di masyarakat banyak gitu loh. Jadi kita mudah untuk menangkap gitu loh. Kita mudah mencari korban. Di sini saya akan membeberkan bahwa benarkah oknum dukun palsu berbuat kejahatan. Bagaimana oknum dukun yang tidak punya mental, yang tidak punya moral, yang tidak punya panembah, tidak punya ketakwaan, dia berani mendirikan sebuah bendera perdukunan dan akhirnya melenceng dari tujuan para dukun-dukun yang asli adalah dharma bakti, menolong sesama umat. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, mulas sarira hangrasane. Sumpah dukun sing asli. Saya punya teman itu, pemirsa. Punya teman itu punya sawah 1 hektar. Habis hanya untuk menolong orang, pemirsa. Habis itu. Hingga sekarang sudah meninggal. Jadi dukun itu ada yang baik, pemirsa. Sekarang pun juga masih ada sosok sesepuh dukun yang buka praktek menolong tanpa pamrih, juga tidak mengharapkan biaya. Bahkan setiap tamu yang datang pasti diberi makan, walaupun 1 hari 10 atau 100. Sampai sekarang pun masih ada orangnya. Setiap orang datang tetap dikasih makan. Orangnya ada di daerah Kediri, ini tidak saya sebutkan namanya, pemirsa. Jadi yang namanya sosok dukun masih banyak yang baik. Saya bisa menunjukkan dukun siapa yang setiap orang tamu minta tolong, tidak melapor harga, tidak minta uang. Dukun siapa yang setiap tamu datang itu dikasih makan, dikasih tempat tidur, kemudian di situ ngasromo bebas. Di situ dia bertempat, di situ tinggal, di situ makan, di situ dibebaskan. Dan setiap harinya dia makan di situ. Setiap dia datang pasti sambut dengan baik, minimal kopi, air minum, kemudian makan. Dan penghasilan dukun itu pun belum tentu mendapat hasil dari pasiennya. Itu masih ada dukun yang seperti itu. Sekarang juga masih hidup. Sehingga kita jangan sampai mudah menyetankan orang bahwa dukun adalah jahat, dukun adalah jelek, dukun adalah penipu, dukun adalah seorang pemerkosa atau penipu. Yang namanya kejahatan, yang namanya perbuatan buruk, itu sudah diciptakan. Namun berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Berbahagialah dan beruntunglah bagi orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beruntunglah bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwa hidup ini tidak main-main. Sebahagia-bahagianya kita hidup, sesuka-sukanya kita hidup, sesenang-senangnya kita hidup, itu pasti ada batas-batasnya waktu, pasti ada selesainya. Karena umur manusia tidak akan panjang, tidak lebih dari 100 tahun. Kalau toh ada orang berumur 100 lebih, tidak akan mampu kepada umur 200 tahun. Namun lebih banyak atau lebih lama di alam langgeng, di alam sana, di alam akhir atau di alam akhirat. Pemirsa, pada hari ini saya akan menceritakan sesuatu pengalaman, barangkali sebagai edukasi atau sebagai pembelajaran kepada orang-orang yang diperkirakan sama nasib, atau diperkirakan orang-orang yang menjalani pekerjaan yang sama yang saya ucapkan, yaitu para oknum dukun palsu atau para
oknum abal-abal atau para oknum dukun-dukun trik yang sengaja untuk menipu sesama manusia, yang sengaja untuk menipu sesama umat. Pemirsa, dalam keberanian untuk memberantas kejahatan, dalam keberanian untuk memberantas dengan oknum-oknum yang berbuat jahat, maka resikonya sangat tinggi. Resikonya adalah kita sendiri, resikonya adalah nyawa kita sendiri, resikonya kepada kesengsaraan kita sendiri. Sehingga apabila ada sosok manusia yang peduli kepada edukasi tentang pembongkaran hal-hal yang tidak baik, sehendaknya kita justru malah membantu, sehendaknya kita justru malah mendukung, asalkan dalam tingkah pakartinya benar, asalkan dalam ucapannya benar, asalkan dengan isi hatinya benar, dan tidak mempunyai pamrih satu apapun, yaitu dengan pamrih menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah. Sehingga semata-mata berbuat seperti itu adalah panggilan batin untuk menegakkan bendera keadilan dan bendera kebenaran. Menjadi sosok sesepuh atau bini sepuh, menjadi sosok petuah, atau menjadi sosok orang yang dituakan, itu tidak mudah. Karena kita lupa disanjung orang, maka kita merasa sombong, kita merasa besar, kita merasa super, sehingga di suatu saat nanti kita akan kepleset kepada jurang kanistan. Makanya dasar-dasar orang menjadi sesepuh, dasar-dasar orang menjadi dukun, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada Gusti Kang Maha Suci, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah punya dasar-dasar keyakinan yang sangat kuat, insya Allah apabila nanti akan menduduki kursi perdukunan atau menduduki kursi kasepuan, oke, selamat timbang orane. Perkara di akhir nanti surga dan neraka itu bukan hak kita. Perkara nanti surga dan neraka adalah urusan Tuhan. Kita tidak punya kapasitas di situ. Yang penting kita berbuat kebaikan dan berbuat kebenaran. Apa yang kita kerjakan dalam hidup per hari sampai berpuluh-puluh tahun, sehingga kita harus mengerti bahwa kita harus menanamkan bibit-bibit kebaikan agar nanti akan memperoleh hasil yang lebih baik, yang menguntungkan kepada kita dan keluarga kita sendiri. Kita kembali kepada permasalahan adalah oknum dukun. Oknum dukun rata-rata adalah orang yang sengaja dia tidak punya pekerjaan, kemudian dia berpura-pura menjadi sosok dukun. Karena dukun adalah orang yang terhormat, karena dukun adalah sumbering pitakonan, dukun ada pok sumbering kawruh, dukun pok sumbering rezeki, atau kalau buka perdukunan maka tidak lama lagi banyak pasien yang tanya, banyak pasien yang minta tolong, sehingga akan tercipta pundi-pundi uang. Dan pundi-pundi uang tersebut maka dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, untuk memelihara atau untuk ngayomi seluruh keluarganya. Tapi ingat, harta, makanan, rezeki, uang yang tidak baik atau yang haram, maka diberikan kepada istri dan anak termasuk keluarganya, maka akan berbuntut, akan berbuah dengan kesengsaraan, berbuntut dengan malapetaka. Bisa terjadi sebuah penyakit, bisa terjadi dengan kenistaan, bisa terjadi dengan kemiskinan, bisa terjadi dengan banyak permasalahan hidup di setiap harinya. Karena yang kita makan adalah harta yang tidak semestinya. Yang kita makan adalah harta riba, harta haram. Oke. Makanya kita walaupun sedikit pun
Kalau yang kita makan adalah uang yang bersih, maka akan menjadikan daging-daging yang suci, darah-darah yang suci. Apabila kita makan setetes pun uang yang haram, uang yang semesta, uang yang gelap, maka akan terciptalah sebuah malapetaka, bisa berbentuk penyakit, bisa berbentuk masalah, bisa berbentuk bermacam-macam yang akibatnya nanti menyengsarakan kita sendiri. Mari saudara-saudaraku semua, tidak ada orang yang baik atau orang yang sempurna. Semua orang pasti punya kelemahan. Namun manusia diwajibkan untuk berusaha mencari kebaikan. Manusia diwajibkan untuk mencari kejujuran. Sehingga manusia yang jujur, manusia yang benar, maka nanti akan memperoleh kebaikan, kedamaian dan ketentraman. Jadi dari buah jujur, buah kebenaran akan memperoleh sebuah keharmonisan atau perdamaian baik lahir atau batin. Kita kembali lagi kepada permasalahan hal perdukunan. Karena permasalahan perdukunan karena si pesulap merah sekarang sudah mulai reda. Jadi persaingan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin karena banyak konten-konten yang baru seperti Joko Kendil, seperti Pak Jokowi, kemudian ada masalah lagi Lesti, sehingga si pesulap merah sama Gus Samsudin sudah reda. Redanya Gus Samsudin dan pesulap merah, kita justru mendukung, kita mendoakan agar kedua belah pihak itu bisa rukun, karena kita sebangsa, senegara, seiman dan seagama. Nggih, amin, Mbah. Sehingga saya malah senang apabila kedua belah pihak itu bisa rukun, bisa kembali pada posisinya. Gus Samsudin juga mendirikan pondok mengasuh pada putra santrinya, juga Gus Samsudin bisa praktek apa yang dikerjakan setiap harinya. Kemudian si pesulap merah juga demikian, juga menghibur para penonton untuk pesulapnya. Dan dia akan bertanggung jawabkan atas pekerjaannya masing-masing. Jadi kita tidak akan menanggung resikonya orang tersebut. Yang baik kita harus mendukung apa yang dikerjakan kedua orang tersebut. Asalkan benar dan jujur. Karena kedua belah pihak itu adalah satu bangsa dan satu negara. Dan satu agama. Satu agama. Kemudian pemirsa, kita kembali kepada hal dukun dan oknum dukun. Oknum dukun sebenarnya tidak hanya terpaku di kota-kota, bahkan di pelosok desa-desa pun masih banyak oknum dukun. Sehingga yang tertera di dalam agenda edukasi, yaitu si pesulap merah, hanya rata-rata orang tertentu, sebenarnya masih banyak lagi orang yang di pelosok yang benar-benar berpura-pura menjadi dukun, tapi tidak ada yang edukasi, tidak ada yang membongkar. Tidak dimasukkan media massa, Mbak. Bahkan banyak korban yang tidak dapat diselesaikan karena tidak berani menghadapi oknum dukun karena ketakutan gitu loh. Karena kita sebagai edukasi, kita sebagai pembongkar kejahatan itu resikonya ke kita sendiri gitu loh. Terus hasilnya nggak ada, yang bayari nggak ada gitu loh. Makanya di desa-desa pun masih banyak oknum dukun yang tidak dapat dibongkar gitu loh. Sehingga apabila si pesulap merah membongkar, ya semua dibongkar gitu. Tidak hanya 1-2 orang, seluruhnya yang ada di Indonesia. Apakah bisa? Tentu tidak bisa gitu loh. Sulit. Karena saking banyaknya oknum dukun palsu, dan oknum dukun palsu itu berada di mana-mana. Apabila transaksi itu bisa secara 4 mata gitu loh. Namanya orang yang belum tahu keburukan, pada saat transaksi kan taunya baik-baik saja. Bisa menyebut dia oknum dukun palsu itu kan sudah ditipu gitu loh. Sudah dirugikan. Sebelum dirugikan dia tidak bisa menyebut itu dukun palsu atau oknum dukun gitu loh. Karena bedanya dukun palsu dan oknum dukun itu sulit. Sulit, Mbak. Bedanya kalau nanti mencidrani atau bedanya kalau nanti sudah mengkhianati atau mencelakakan atau merugikan atau menipu, baru kelihatan itu. Oh, berarti ini yang palsu. Oh, ini oknum dukun. Oh, ini dukun sing asli. Itu bisanya dilihat apabila sudah kejadian gitu loh. Pemirsa,
pada tahun 1990. Pada tahun 1990, pada era itu saya memang masih senang-senangnya hidup di kalangan dukun atau hidup kalangan orang-orang yang senang dengan ilmu kawruh Jawa, hidup di kalangan ilmu perdukunan gitu saja. Okay. Hidup di kalangan dukun gitu saja kita sebutkan. Jadi saya masih senang mempelajari tentang aktivitas tentang dukun. Sehingga pada tahun itu saya niat ingsun buka praktek menolong orang. Dari tahun 1991 sampai tahun 2008. Okay. Jadi saya tahun 1990 saya berhenti tahun 2008. Itu saya sudah berhenti. 18 tahun Bang. Ya, karena saya lebih condong dengan ilmu-ilmu kepangeranan, saya condong-condong dengan ilmu yang nyata. Okay. Ilmu nyata adalah ilmu bekerja yang bisa menghasilkan uang, seperti kita jual jamu, kita menjadi tabib. Itu yang kita jual bukan mantra, bukan amalan, yang kita jual adalah barang. Okay. Jadi kita belanja kulaan yang rono didol yang rono, kulaan kokono sakmini didol sakmini. Karena Kanjeng Nabi Rasulullah saja juga berdagang, maka kita tidak menjalankan perdukunan, praktek perdukunan, kita menjalankan perdagangan jamu dari tahun 2008. Okay. Kemudian tahun sekitar 2016 itu saya pertanian berhenti hingga sekarang. Gitu. Sehingga pada tahun 1991 saya membuka praktek untuk menolong orang dengan lembaran perdukunan atau pakai jalan dukun, sehingga dapat dikatakan saya berhasil untuk menciptakan atau untuk menolong orang. Okay. Kalau kita bisa untuk bicara dalam satu harinya tidak kurang dari 50 yang masuk di rumah saya, dan itu berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Namun setelah saya pelajari, sehingga kehidupan saya seperti mendapat tekanan gitu. Tekanan dari mana? Misalkan kita ada satu hari, misalkan 20 orang. Okay. Kita kerjakan. Besoknya ada 20 dalam satu minggu 20 dikalikan 7 kan 140 orang. Iya. 140 orang yang kita kerjakan. 140 orang yang berhasil diperkirakan misalkan sekitar 60 orang. Berarti yang 80 orang gagal. Kegagalan orang 80 orang kan sama-sama menuntut. Orang 80 datang, bagaimana Pak Kendil? Saya sudah datang ke sini, sudah sekian hari, sekian bulan, kok belum berhasil. Sehingga saya seperti mendapat kebebanan. Seperti mendapat beban agar saya bertanggung jawab, saya harus berhasil, saya harus bisa menolong orang tersebut. Akhirnya saya tidak bisa tidur, tidak suka makan, badan saya kurus, hidup saya gentayangan. Akhirnya saya tidak punya kenikmatan dan kebahagiaan. Gitu. Akhirnya pindah profesi menjadi seorang tabib, baru saya bahagia gitu loh. Karena tidak punya beban gitu loh. Namanya tabib itu kan merupakan penjual jamu. Jamunya pulaan sakmene, didol sakmene sudah cukup gitu loh. Itu. Dan apabila jamu dibeli itu tidak bisa kembali gitu. Kalau sudah dibeli sudah tidak bisa dikembalikan. Sehingga kita mudah saja, seperti namanya dagang itu kan seperti itu. Kita mencari laba sejenak yang setimpa, yang diperkirakan tidak akan merugikan pihak yang membeli atau konsumen. Terus kemudian kita kembali ke titik permasalahan, yaitu tentang pada saat saya mendirikan atau buka praktek tahun 1990 dengan berbagai orang yang datang, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya satu provinsi, tidak hanya satu pulau, bahkan Sabang sampai Merauke sudah banyak yang datang di tangan saya itu. Dari Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Banyuwangi, Jakarta, bahkan ada di mancanegara juga. Sepengalaman saya menjadi sesepuh itu tidak gampang, susah sekali gitu.
Jadi wong dadi dukun ki abot sanggane. Upama demen sing didemeni bab apa gitu. Wong nulung. Nah, padahal kalau kita sebagai sosok dukun itu kan tidak boleh melapor. Nggih. Tidak boleh target. Tidak boleh, Mbak. Tidak boleh. Kita kalau sekolah tadi kan sudah diajarkan sama guru. Nggih. Aja sok ngarani, lek wong teko, lek duwe tanpa ana ora duwe aja ngate njaluk. Karena guru sudah bilang seperti itu. Nggih. Jadi kita tidak boleh minta biasa kan tidak boleh. Dibuat pekerjaan tidak boleh. Tidak boleh gitu loh. Jadi makanya selama saya menjadi sesepuh untuk menolong orang tidak punya apa-apa gitu loh. Saya punya rumah karena saya bekerja sebagai tabib, sebagai penjual jamu gitu loh. Okay. Ya, tidak memungkiri bahwa pasien ada yang datang memberikan uang ada. Iya. Tapi ternyata tidak tahu saya kok tidak cemantol gitu. Nggih. Tidak cemantol. Pemirsa, kita akan lari bercerita lagi tentang perdukunan lagi, yaitu di era tahun 1990, 1991 sampai 2008. Posisinya saya memegang sebagai sesepuh yang menolong orang. Nggih. Nah, tiba-tiba pada suatu saat saya kedatangan teman yang bernama Siswoyo. Nggih. Saya punya teman namanya Siswoyo. Nggih. Nah, saudara Siswoyo datang ke rumah saya. Pada saat itu Pak Siswoyo mempunyai masalah. Nah, dia yang dipandang bisa menolong adalah saya. Nggih. Ini nanti kita akan berbicara tentang kenakalan dukun atau dukun palsu yang kurang ajar, pemirsa. Kurang ajar. Kita nanti larinya menceritakan yaitu sikap-sikap tindakan dukun atau oknum dukun yang kurang ajar. Sehingga kita bercerita ini semoga para dukun oknum dukun palsu semoga untuk menghentikan aktivitas kerjanya. Okay. Mari kita kembali menjadi orang-orang yang baik. Kita kembali kepada manusia-manusia biasa. Bekerja tidak harus pakai dukun. Bekerja yang lain masih bisa. Saya itu berhenti dukun tahun 2008 hingga sekarang tidak dukun kok bisa makan. Okay. Bahkan saya mulai tahun 2014 hingga sekarang tidak bekerja kok bisa makan. Okay. Karena yang namanya rezeki itu adalah sudah digariskan, sudah dikudratkan oleh Tuhan. Bahwa setiap orang akan diberi rezeki masing-masing. Jadi kita nggak usah khawatir, yang penting kita usaha. Nanti Tuhan yang akan menentukan. Okay. Pemirsa, saya ulangi lagi, pada tahun 1991 saya kedatangan tamu yang bernama Siswoyo. Dia mempunyai masalah yang sangat berat sekali yang tidak bisa diselesaikan. Berhubung masalahnya dia itu adalah masalah dukun, maka dia tanya kepada saya. Dia minta tolong kepada saya. Apa permasalahannya Pak Dalang Siswoyo? Ini kalau mungkin Pak Siswoyo pas nyetel YouTube nanti kan pasti teringat pada cerita saya. Makanya saya ceritakan ini bukan cerita abal-abal, bukan cerita penipuan, bukan cerita bohong, bukan cerita yang abal-abal atau cerita yang akal-akalan. Ini contoh-contoh bahwa ada dukun abal-abal, dukun palsu, oknum dukun yang jahat. Tidak hanya sekarang, ternyata tahun 1991 wis enek dukun bohong, sudah enek oknum dukun palsu gitu loh. Okay. Jadi tidak hanya sekarang, makanya seperti Pesulap Muara membungkar itu ada benarnya gitu loh. Okay. Juga malah menguntungkan bagi kita semua. Okay. Apa untungnya kita? Nah, ini biar membedakan ini sesepuh si tenanan, ini sepuh si ora tenanan gitu loh. Okay. Jangan sampai dicampur aduk bahwa setiap dukun itu dijahat, setiap dukun itu penipu, setiap dukun itu mesti pencabulan. Okay. Karena adanya edukasi itu harus ada membedakan antara ini yang palsu dan yang tidak gitu. Jangan dicampur aduk, nanti geger nanti. Okay. Negara geger dicampur. Sekarang kalau dicampur antara beras dengan pasir, pasti geger. Ladang bagaimana, lek liwet bagaimana, lek masak bagaimana, yang ingin bikin bangunan, wong pasir dicampur beras kan tidak dapat untuk melepok. Yeah. Untuk bikin bangunan, yang ingin masak beras dicampur dengan pasir tidak bisa dimakan. Yeah. Jadi jangan dicampur-campur gitu loh. Antarane dukun palsu dan dukun asli, antarane oknum dukun dan dukun sejati. Okay. Itu ada sendiri-sendiri pemirsa gitu loh. Nah, saya lanjutkan lagi yaitu pada tahun 1991 saya kedatangan teman saya yang bernama Pak Siswoyo datang ke rumah saya minta tolong. Okay.
Apa yang diucapkan? Dia bilang kepada saya, pada saat itu nama saya bukan Mbah Kendil. Nggih. Pada saat buka di sana nama saya Mbah Darmo Sudar. Nggih. Itu yang berikan nama juga orang, bukan saya itu loh. Mbah Darmo Sudar adalah merupakan mertua saya. Nggih. Kemudian dia itu direndahkan orang karena ilmunya yang kurang mampu, maka dari mertua saya untuk buka praktek pengobatan, praktek menolong orang. Akhirnya pasiennya banyak, pasiennya banyak, mertua itu karena ketakutan, terus saya yang mengganti kedudukan sebagai sesepuh itu. Maka nama saya bukan Pak Bintoro, menjadi Bapak Darmo Sudar di sana itu. Nah, bilangnya gini, Pak Bintoro, kalau Dala kan ngerti nama saya, Pak Bintoro, saya minta tolong. Apa Mas Irwoyo? Saya mempunyai masalah, adik istri saya ulangi lagi, itu bicaranya Pak Siswoyo ya. Adik istri saya ya, itu perempuan, menikah pada laki-laki di daerah Berdiri. Pak Siswoyo mempunyai istri, istrinya mempunyai adik, menjalankan pernikahan. Ternyata mertuanya tadi adalah sosok oknum dukun. Tidak saya sebutkan dukun ya, karena oknum, saya sebut oknum itu karena sudah terbongkar rahasianya. Nah, itulah pemirsa. Jadi kalau namanya oknum dukun itu kan sudah keracuan dengan jin-jin dan iblis, sehingga pekerjaannya dia lupa, atau tingkah pakarnya lupa dengan kebaikan dan kebenaran itu. Saya bercerita tentang oknum dukun. Namanya tidak saya sebutkan karena itu privasi. Ada sosok dukun yang mempunyai menantu. Nah, karena mungkin dukun itu tersengat dengan nafsu birahinya, kemudian lupa daratan. Nah, si dukun itu melihat dengan menantunya yang cantik. Si oknum dukun melihat menantunya setiap mandi di kamar hanya pakai anduk, sehingga kelihatan pahanya, kelihatan misalkan lehernya, sehingga si dukun tadi nafsunya munclak gitu loh. Setiap si menantunya tidur, kadang-kadang tidak pakai kemul, kadang-kadang tidak pakai selimut, sehingga kelihatan dadanya, kadang-kadang kelihatan pupunya dan bentisnya dan sebagainya, sehingga otaknya dukun yang tidak punya fundamental tadi, otaknya oknum dukun yang tidak punya ketakwaan dan keimanan, maka dipincoi dengan iblis, hatinya dipincoi dengan iblis jin dan setan. Karena jin setan menggoyangkan dengan nafsunya birahi untuk mengajarkan orang itu agar tertarik kepada mantunya. Jadi setiap anaknya bekerja, bapaknya juga di rumah tidak bekerja karena mendampingi menantunya gitu loh. Bahkan kalau pergi pun yang mengantarkan malah justru bukan suaminya, tapi malah justru itu mertuanya. Tapi sebagai mertua dan menantu itu kalau misalnya beruntung itu kan hal wajar. Karena sebagai anak. Tapi si menantu tidak mengerti kalau mertuanya tadi ternyata juga mencintai atau tertarik kepada mantunya. Nah, dengan sosok mertuanya tadi yang mempunyai ilmu tinggi, perasaannya mantunya loh, mempunyai ilmu yang sangat dahsyat, sehingga si mantunya ketakutan dan hormat kepada mertuanya gitu loh. Jadi mantunya hormat kepada mertuanya karena memang di situ banyak orang-orang datang yang minta tolong gitu loh. Makanya saya katakan itu oknum dukun yang palsu karena dia berbuat jahat. Sebelumnya ya dapat dikatakan dukun biasa. Berhubung dia sudah melakukan kejahatan, saya anggap sebagai oknum dukun. Pada saat si menantunya itu tidur atau dari kamar mandi, bahkan katanya si menantunya pernah diintip, bahwa katanya pada saat tidur itu pernah mendampingi dia di sebelahnya pada saat suaminya nggak ada. Sehingga si menantunya ketakutan sungkan dengan suaminya sendiri. Nanti kan rancuh tidak karu-karuan. Sehingga perempuan satu kemudian disenangi dua orang antarane bapak dan anak gitu loh. Nah, akhirnya
Ternyata ndelalah kersane ngalah, si menantunya tadi terjangkit sebuah penyakit. Yang cantik tadi terjangkit penyakit gatal yang tidak sembuh-sembuh gitu loh. Nggih. Sehingga setiap hari hilir mudik cari obat, hilir mudik ke apotek, hilir mudik suntik karena memiliki penyakit gatal yang ada di tubuhnya. Hingga mertuanya tanya, kemana Nduk? Baru suntik Pak. Kok bedino suntik loro apa loro gatal Pak? Wong loro gatal kok ora iso, kok ora mung pae. Lelek repot lek loro mbok matur bapak, engko bapak kan nambani kan yo iso. Nggih. Jadi mertuanya yang sebagai sosok dukun, oknum dukun, mertuanya yang sebagai sosok dukun pada saat itu belum disebut oknum dukun, masih dukun. Nggih. Karena saya sebut oknum dukun apabila sudah menjalani perbuatan yang tercela atau menjalani perbuatan yang tidak benar. Nggih. Sebelumnya kita tidak tahu perjalanannya dia. Yang jelas pada saat itu saya tahu bahwa dia menyalahgunakan tentang wewenangnya sebagai seorang dukun gitu loh. Nggih. Nah, pada saat anaknya hilir mudik ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke dokter untuk berobat tentang dia kena penyakit gatal, mertuanya bilang, tapi pas bilang itu ibunya nggak ada gitu loh. Nggih. Jadi mertua perempuannya nggak ada. Dok, kalau sakit Mbok bilang sama bapak. Bapak itu kan juga seorang penyembuh. Kamu tahu sendiri banyak yang datang ke sini yang berobat kepada bapak. Kalau penyakit gatal saja, bapak sudah biasa mengobati. Kenapa kamu ke dokter? Nyatanya kamu berkali-kali ya tidak sembuh. Mari kumat, mari kumat. Kamu makan obat sembuh, obatnya habis kamu kumat. Terus kalau misalkan bapak bisa menyembuhkan, kira-kira syaratnya apa, obatnya apa? Enggak usah repot-repot. Bapak itu menyembuhkan tidak pakai apa-apa. Bapak menyembuhkan tidak pakai jamu, tidak pakai ramuan, tidak pakai obat. Okay. Bapak menyembuhkan dengan kekuatan dan keyakinan yang akhirnya penyakit apapun bisa sembuh. Itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Kalau Bapak menyembuhkan itu pakai sasmito jati. Jadi kalau dimintai tolong, kalau yang ada di dalam saya, yang rewangi saya, atau perewangan saya, atau kodam yang ikut saya, atau jim yang ikut saya, itu kalau diperintah sewaktu-waktu tidak mau. Jadi seketika saya ingin menyembuhkan kamu, nanti akan terpanggil. Kalau nanti yang menyembuhkan saya pasti tidak sembuh. Tapi kalau yang menyembuhkan perewangan saya, pasti banyak sembuhnya daripada tidaknya. Itu bilangnya mertuanya laki-laki demikian. Okay. Kenapa pakai seperti itu? Karena nanti dia akan mencari kesempatan agar anaknya laki-laki pergi atau kerja, atau mencari kesempatan istrinya itu juga bekerja pergi, berarti yang ada di rumah nanti harus menantunya gitu loh. Hanya berdua. Iya, hanya berdua kalau menyembuhkan nanti biar tidak ada yang mengganggu gitu loh. Okay. Nah, akhirnya mereka mau karena memang dia punya penyakit gatal yang sulit disembuhkan. Okay. Terus pada suatu saat dia ada di rumah, pada saat dia masak, kemudian mertuanya laki-laki datang, Dok, ini perewangan Bapak sudah hadir. Sebenarnya sakitmu itu gatal ada di mana? Yang gatal ada di mana gitu loh. Saya punya gatal di sekitar paha, Okay. Bapak gitu. Jadi dia menceritakan gatalnya itu di sekitar paha, kaki, sama di pinggang. Tapi yang yang lebih sensitif adalah di sebelah belakangan atau di sebelah paha, itu yang lebih parah. Bapaknya bilang, kalau masalah gatal biasanya itu sumbernya di belakangan. Kalau di belakangan sembuh, gatal-gatal yang bercak-cak yang lain pasti sembuh. Yeah. Kalau yang disembuhkan nanti di pinggang atau di dada atau di tangan, kalau di belakangnya tidak disembuhkan, nanti tidak sembuh karena jurusan pertama yang bisa mengakibatkan gatal itu dari belakangan gitu loh. Okay. Akhirnya menantunya tidak bisa menjawab karena malu dan dia berpikir kepada suaminya gitu loh. Okay.
Terus mantunya bilang, Pak, apakah tidak ada cara lain, misalkan tidak disuwuk, Bapak bikin ramuan yang bisa saya minum? Tidak bisa. Makanya kamu itu mencari ramuan kesana sini kan tidak sembuh-sembuh. Kamu berobat kesana sini pakai obat tidak sembuh. Karena penyakitmu itu sepertinya tidak wajar gitu loh. Gatal yang dibawa bangsa jin. Jadi disembuhkan harus pakai suwuk sembur gitu loh. Terus akhirnya sudah, nanti coba saya lihat. Tuh, kemudian pada itu siang hari suaminya nggak ada, istrinya juga bekerja. Tapi melihatnya tidak di kamar, tapi di ruang tamu gitu loh. Di mana? Terus ditunjukkan di bentisnya, di kentolnya, di pupunya, sama di pinggangnya gitu. Ya cuma diraba-raba gitu. Nah, tapi yang anehnya itu dalam pengobatannya bapaknya itu dia tidak memandang ke salah satu tempat yang sakit. Jadi si mantunya juga heran pada saat menyembuhkan penyakit gatal yang ada di bentis atau di tangan atau di geger itu, yang dipandang tidak ke tempat sakit, tapi yang dipandang justru wajahnya si mantunya gitu. Jadi dia tidak fokus untuk menyembuhkan. Akhirnya si menantu kan merunduk malu. Karena kenapa si ayah kok menyembuhkan, terus ngelirak-ngelirik saya, terus pakai kedip-kedip matanya gitu. Terus kemudian rabanya itu meraba yang aneh gitu. Terus kemudian cara penyembuhannya, jadi penyembuhan yang bersifat erotis, yang bersifat manja gitu. Akhirnya si menantunya mengundurkan diri, Pak, sudah ada reaksinya, sudah nyaman, sudah sudo. Jadi si menantunya menipu. Sebenarnya tidak berkurang, sama sekali tidak ada reaksinya gitu loh. Tapi biar si mertuanya itu menghentikan, dia bilang, sudah Pak, penyakitnya sudah hampir sembuh. Nanti kita sembuhkan lagi saja Pak, saya akan masak dulu gitu. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, nanti kita ulangi lagi loh ya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah tuntas, sudah selesai gitu. Bilangnya bapaknya seperti itu, bapak mertuanya dukun tadi ya, oknum dukun ya. Saya nggak berani mengatakan dukun, itu oknum dukun tadi. Kemudian yang kedua setelah dipaksa, kamu gimana? Kalau sudah pertama kali saya sembuhkan, nanti kalau yang kedua tidak disembuhkan, justru nanti yang saya perintah yang marah nanti. Artinya kan saya seperti jelomprong nih, atau sepertinya saya itu memerintahkan keran saya, periwang saya yang sia-sia. Jadi kalau saya sudah mengobati orang, jangan mundur, kecuali jimnya atau periwang saya mundur gitu loh. Akhirnya si mertua laki-laki tadi marah-marah agar si menantunya harus berobat, harus disembuhkan. Karena kalau gatal ini tidak disembuhkan, nanti bisa merentek satu rumah kena gatal semua gitu loh. Dan banyak dalih-dalih si mertua laki-laki tadi agar si menantunya mau disembuhkan. Berhubung di situ ada kesempatan tepat pas musim hujan gitu loh, hujan kan, kan sendirian, kan anaknya kerja di pabrik si laki-lakinya, perempuannya kerja di sawah. Akhirnya kemudian dia disembuhkan lagi, disembuhkan yang lebih berbahaya lagi gitu loh. Jadi cara nyembuhnya berbahaya lagi, tidak saya ceritakan di sini gitu loh. Berbahaya lagi, sehingga cara-cara memegang, kemudian terus dia itu bapaknya menyembuhkan dengan tidur gitu. Artinya kan aneh gitu. Kalau ditanya itu tetap saja, memang caranya menyembuhkan seperti ini. Ini yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan sosok yang ada di dalam tubuh saya. Sehingga si menantu tidak bisa berbicara apa-apa. Terus kemudian sampai dia berani menyentuh barang-barang, hal-hal yang tidak mestinya disentuh gitu loh. Akhirnya si menantunya langsung, sudah Pak, sudah cukup, sudah sembuh saya. Belum sembuh. Ini saya sudah sembuh. Ini belum sembuh, belum selesai. Nanti malah mudah nemen kalau tidak saya sembuhkan nanti. Kalau ini tidak selesai, kamu akan semakin parah dan kamu bisa meninggal nanti. Ini urusan dengan gaib, bahaya ini. Akhirnya menantunya juga takut, akhirnya juga kadang nurut gitu. Akhirnya mungkin ada suaminya atau istrinya datang, akhirnya hal itu juga gagal lagi. Maksudnya tidak selesai, tidak tamat untuk menyembuhkan. Hari yang ketiga,
kesempatan yang sangat nyaman sekali, mungkin pada musim hujan, pokoknya si sosok oknum dukun sendirian, si menantunya tadi dipanggil. Sini, saya akan menyembuhkan kamu, bahwa yang masuk di raga saya tadi bilang, kamu 1 kali lagi saya sembuhkan, kamu akan sembuh. Kalau nanti tidak sembuh, jangan saya panggil bapakmu. Jadi sumbernya bapaknya seperti itu. Jadi dia menancapkan bendera keyakinan biar mau itu. 1 kali saya sembuhkan, nanti pasti sembuh. Kalau tidak sembuh, jangan panggil saya bapakmu. Bapakmu bukan sembarang orang ini. Kamu tahu sendiri bahwa banyak orang yang datang sini, banyak yang berhasil daripada tidaknya. Bilangnya begitu. Tapi menantunya juga ketakutan, tidak mau juga beralasan beraneka ragam karena banyak tekanan dari mertuanya, dan si menantunya hidupnya di rumahnya mertuanya, dan hidupnya menantunya diingoni, dipelihara, dicukupi oleh mertuanya, sehingga si menantunya tidak berdaya karena si suaminya hanya bekerja seorang buruh kecil. Jadi kebutuhan apapun yang menyukupi adalah si mertua tadi, gitu loh. Akhirnya pada suatu saat ada kesempatan emas, kemudian dia duduk disembuhkan, diraba-raba pahanya, terus si menantunya menolak. Karena hal ini akan terulang lagi seperti kemarin. Dan mertuanya marah-marah sekali, 1 kali ini saja, besok sudah tidak saya obati. 1 kali ini saya sembuhkan, nanti kamu sembuh, kamu nanti getun loh. Kamu harus nurut saja. Akhirnya si menantunya juga mengelak sebenarnya, tapi langsung si menantunya dirangkul dan digeblak neneng amben. Gitu loh, digeblak neneng amben, dan itu ternyata pintunya ternyata sudah ditutup oleh mertuanya, pintu depan. Terus kemudian kan di pawon loh, di pawon, amben pawon, gitu, di belakang. Akhirnya kemudian si menantunya dirobohkan. Terus kemudian ternyata tidak disembuhkan pemirsa. Ternyata yang gatal di paha, tapi yang di gerayang-gerayang atau yang diraba-raba justru alat vitalnya. Sehingga kalau saya ceritakan itu tidak pantas. Sehingga setengah dipaksa bahwa si menantunya alat vitalnya kesakitan gitu. Jadi alat vitalnya itu kesakitan, itu dimasuki oleh benda tumpul yang sangat berbahaya. Itu ceritanya itu aja ya. Cerita begitu saja, bahwa kelaminnya ada dimasuki benda tumpul yang berbahaya, sehingga si menantunya merasa kesakitan. Langsung pada saat itu juga si dukun tadi dipancal sama menantunya, dia sampai rubuh, kemudian keluarin nangis. Terus kemudian dia lari dari rumah, tidak membawa pakaian satu lembar pun. Dia langsung ke rumahnya tetangganya, nangis, minta tolong diantar pulang ke rumahnya sendiri. Rumahnya di sekitar Kalen, Kediri, Desa Kalen. Desa Kalen. Jadi termasuk kecamatan Pesantren itu, tidak salah itu. Dia pulang ke rumahnya, kemudian dengan sendirinya otomatis bapaknya kan tanya, kenapa nduk kamu pulang sendirian? Kok seperti baru menangis? Dia bilang bahwa tidak apa-apa Pak. Itu dirahasiakan beberapa hari. Karena kan bingung, kalau ditanya bapaknya nanti kalau jujur kan malu. Kok ada mertua yang menggauli kepada mantunya, kan memalukan. Nah, kemudian jarak 4 jam kemudian, sore bar maghrib, suaminya datang menjemput, dibawa pulang, tidak mau. Terjadilah permasalahan besar, marah-marah, bertengkar rame. Lah pihaknya bapak sendiri menyalahkan anaknya. Kowe sendiri bojo, kowe mulia dijak bojomu kerja. Lek hilir mudeng ngetan ulon, biayane dingi kerja ora cukup, kowe iki melok bojo manut bojomu. Akhirnya itu bapaknya sendiri menekan anaknya sendiri. Karena nggak tahu permasalahannya. Iya, akhirnya terus suaminya sampai sudah tidak kesabarannya, suaminya menantang. Kalau kamu tidak pulang hari ini, maka kamu akan saya ceraikan. Itu akhirnya baru si istri bercerita, kalau begitu saya akan bercerita, kamu boleh menceraikan saya, silakan bercerai dengan saya malah senang karena saya punya alasan. Nah, terus akhirnya bercerita bahwa bapakmu telah menodai saya, bapakmu telah
mempermainkan saya dengan alat vital saya. Nah, justru anaknya membela bapaknya dukun tadi. Nggih. Si anaknya tadi, suaminya tadi justru tidak memperingatkan bapaknya. Si anaknya justru membela tentang keagungannya bapaknya. Nggih. Karena bapaknya seorang dukun yang terkenal dilecehkan sebagai mantunya. Nggih. Akhirnya terjadi pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Terus kemudian laki-lakinya tetap pulang ke rumahnya. Kemudian besoknya Mas Siswoyo Dalam minta tolong kepada saya agar hubungan antaranya suami dan istri, mantu dan mertuanya dipisahkan. Nggih. Atau mantan berdua, orang berkeluarga itu harus berpisah. Kalau tidak berusaha berpisah, selalu diganggu dengan mertuanya yang menjadi sosok oknum dukun tadi. Nggih. Nah, terus bagaimana kalau toh saya harus mendatangi dukun untuk menggagalkan untuk menceraikan orang yang tidak bersalah mungguhnya dia? Nanti kan saya harus ditanya oleh dukun. Nggih. Nah, kamu kok bisa menggagal, alasanmu apa? Kan gitu. Nggih. Saya kan juga bingung nih. Itu. Nah, akhirnya tidak ada orang yang dipilih kecuali saya diperintah untuk mendatangi sosok dukun yang akan membuat celaka kepada mantunya sendiri. Nggih. Atau sosok oknum dukun yang akan memperkosa kepada anak mantunya sendiri. Nggih. Akhirnya saya berniat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tulung karo sesama samane manungsa. Nggih. Rawe-rawe rantas malang putung. Saya nekat itu. Saya nekat pemirsa. Apa yang terjadi, kalaupun saya mati nggak masalah itu. Saya hanya sendirian pemirsa. Hanya bersama Mas Siswoyo saja, saya suruh di luar. Kamu nggak usah masuk ke rumahnya, saya sendiri yang masuk. Nggih. Itu. Nah, kemudian setelah dari rumah, saya masuk ke wilayah Hamengrejo. Kemudian saya tanya kepada tetangganya, rumahnya Pak Dukun ini mana, terus masuk. Nggih. Saya masuk ke situ, ternyata orangnya tidak ada, yang ada ibunya. Nggih. Rumahnya mana? Saya sana, saya sama Pak Siswoyo. Oh, Pak Siswoyo, kan kenal, Siswoyo kan kenal loh. Nggih. Terus Siswoyo masuk rumah, mencari bapaknya, Bu. Oh, bapaknya masih beli beras. Nggih. Jalan kaki kok Mas, tidak jauh. Terus saya nanti, Mas Siswoyo kamu di luar saja, kan kamu kenal nanti. Saya saja yang menghadapi. Kemudian saya di rumah, terus ibunya tanya, ada masalah apa toh Mas? Sudah tidak sabu, saya sendiri nanti yang menyelesaikan kepada bapaknya, yang jelas ini ada masalah. Gitu. Akhirnya ibunya bikin kopi, Pak oknum dukun tadi yang belanja beras, 1 sak beras itu tadi dari jalan kaki ini diletakkan di meja gitu loh. Terus berjabatan tangan dengan saya. Rumahnya mana Mas? Saya di Tangkiran Padangan, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri Pak. Nama saya Pak Bintoro. Oh iya. Ada keperluan apa Pak Bintoro? Saya datang sini Pak, diperintah oleh keluarganya si A. Si A itu kan mantunya Bapak. Nggih. Lah itu kok orang kurang ajar. Itu kok punya suami kok meninggalkan suami tidak pamit gini-gini. Dia kan punya alasan. Punya punya alasan menutupi atas gedeknya sendiri gitu. Nggih. Ini anak kurang ajar, menantu yang kurang ajar itu. Pokoknya dia melindungi dirinya sendiri. Tapi saya akan membuka ketakutan bahwa istrinya di sampingnya gitu loh. Nggih. Jadi saya bingung, kalau saya bongkar nanti otomatis istrinya kan mesti ngamuk sama suaminya. Nggih. Saya bingung itu Mbak. Terus Akhirnya gimana, dengan terpaksa dia malah menantang dan sebagainya itu. Mestinya yang datang sini tidak sampean, kudunya bapaknya sing teko kene. Orang tuanya bukan sampean. Dulu melamar bukan sampean. Yang melamar adanya bapaknya. Sekarang kok sampeannya makili itu. Terus saya akhirnya terbukti nih Pak. Blak Kotang terus terang saya diperintah ada masalah bahwa mantu bapak itu kan punya penyakit gatal. Nggih. Nah, penyakit gatal disembuhkan di medis tidak sembuh, bapak menjamin pasti ada kesembuhan. Tapi sudah 3 kali sampai menyembuhkan, tapi sampai tidak menyembuhkan, sampai berniat jahat untuk menggauli mantu sampai sendiri. Bahkan sampai pernah meraba-raba alpital mantu sampai sendiri. Itu ibunya langsung ngagep. Nggih. Masalah Pak, kelakuanmu kok koyo ngono. Wis rame itu. Si ibunya tuh langsung muncrat-muncrat itu. Nggih. Kowe dadi kene sepo kok bejat kelakuanmu. Kok apik-apik maling, apik-apik rampok isian. Nggih. Kok nesto petu indakmu kuwi anak mantu lho Pak, kuwi anakmu dhewe kok ngisi-ngisine aku. Itu sing perempuan malah bener. Akhirnya si dukun tadi merasa marah dengan saya karena membuka aibnya. Dia menantang saya. Kamu jangan berpes sembarangan.
Saya tidak pernah membuka aurat mantu saya. Saya tidak pernah berbuat jahat kepada mantu saya. Saya itu menyembuhkan, tidak memegang alat vitalnya. Ya namanya menyembuhkan pasti memegang, tapi bukan alat vitalnya, hanya tempat-tempat tertentu di pupu, di leher, sama di pinggang. Jadi di pinggang, di dada, terus di dahi sama di pupu. Tapi dia tidak mengakui meraba di alat vital gitu loh. Nah, tapi ternyata dia akan saya sumpah. Dia juga berani. Kalau gitu kita sumpah Pak. Berani gitu loh. Itu. Kalau begitu gini aja. Kalau Bapak berani disumpah, sekarang kita bertemukan antara mantu Bapak, anak Bapak, istri Bapak, saya sama orang tersebut dipertemukan di kantor polisi Gampeng Rejo. Jadi si dukun tadi saya tantang, kita temukan di kantor polisi Gampeng Rejo. Dia nggak berani gitu. Akhirnya malah dia adu kasekten, dia akan nyantet saya gitu loh. Dia malah lain yang sudah pamer saya itu menjadi kini sepuh, sudah terkenal. Saya membunuh orang tidak 1-2 orang. Kalau hanya orang seperti kamu, nyun sewu mas, sampai jaluk domur-domur wendek sampai situ gitu loh. Malah dia nantang saya gitu. Tapi saya dengan santai pemirsa. Loh, kalau Bapak ingin membunuh saya silakan, karena nyawa saya yang bikin bukan sampean. Hidup mati saya itu Tuhan Pak. Lah sampe sing nyandet saya, sampe sandet saya iki, sampe sandet aku gak apa-apa. Sampe sandet aku. Aku kan meluruskan. Nyatane sampean kewani disumpah. Lek wani disumpah, ayo saiki nyang kantor polisi, sampean bojo sampean, anak sampean, mantu sampean, saya ditemukan di kantor polisi Gampeng Rejo gitu loh. Nanti biar nanti jelas siapa yang berbuat jahat, opo sampean, opo suworo, opo isu. Akhirnya si mertuanya atau si oknum dukun tadi tidak berani. Saya ajak ke kantor polisi. Titik pembicaraannya adalah si istrinya tadi ngamuk-ngamuk. Akhirnya si dukun tadi minta maaf kepada istrinya. Mengakui bagi. Ya, dia akhirnya mengakui. Terus saya disuruh untuk tutup mulut. Pak Bintoro, kulo panjen salah, kulo panjen kilap. Saat niki kan buatan enten wong, kulo tulung dipun tutupi. Kulo badhe nglereni tumindakan kulo niki. Kulo badhe nglereni kelakuan kulo niki. Kulo niki kaya kencokan iblis kulo kilap. Pak Bintoro. Buatan saat dibeto teng kantor polisi dengan mungkin langsung mundur. Lek panjang keluargane mriku isin njaluk pegatan, kula turuti mengke anak kula komongi tetep kita menjalankan perceraian ning nggih seduluran, boten musuh-musuhan. Akhirnya masalah tadi selesai dengan normal, bahwa dinyatakan bahwa saya datang tadi kan untuk menceraikan, untuk memisahkan. Akhirnya bisa berhasil diceraikan, dan dukun tadi sudah berhasil minta maaf pada saya dan minta maaf kepada istrinya, tapi istrinya tetap lari tadi. Jadi istrinya tidak menerima gitu Pak. Nangis lari ke rumahnya, siapa nggak tahu. Nangis itu istrinya tadi. Tapi setelah itu kita selesaikan dengan Pak Dukunnya tadi. Namanya sosok oknum dukun itu tidak hanya sekarang, sejak dulu itu sudah ada. Makanya orang kalau memegang ilmu dan kaulah harus pakai fundamental agama dan kitab suci Al-Quran. Kalau agamanya muslim. Kalau non muslim silakan, nanti kan ada kitab-kitab sendiri setiap agama. Kalau mungkin di sebuah aliran kan punya tuntunan dari gurunya. Harus punya fundamental ketakwaan kepada Tuhan. Kalau kita sebagai sesepuh atau ini sepuh, itu sebagai sosok yang ada di depan. Apabila kita salah satu sedikit saja sudah disinari orang pemirsa. Karena kalau orang yang ada di depan apabila salah tindakan itu cepat dikoreksi orang gitu lah. Apalagi Tuhan. Jadi maka kita harus berhati-hati dalam pola berhidup, melangkah, berpikir, berucapan dan sebagainya. Maka dalam kisah-kisah seperti ini, maka tidak hanya di kota Jakarta, tidak hanya di kota Surabaya, tidak hanya di kota Solo, bahkan di desa pelosok-pelosok kampung pun masih banyak yang namanya jadi oknum-oknum dukun. Sehingga adanya pesulap merah itu bangkit atau muncul, maka saya yakin 100% itu nanti oknum dukun akan reda dan ketakutan dengan dirinya sendiri. Saya tambah dengan wacana saya ini, saya tambah dengan cerita saya ini. Mungkin saya bercerita seperti ini, mungkin para oknum dukun akan berpikir lebih 1000 kali pikir Pak. Karena ini kan sudah rancuh masalah oknum dukun itu. Dan masyarakat mulai mengerti, mulai paham
masyarakat mulai berhati-hati mengenal atau datang ke rumahnya sosok sesepuh atau petua. Dia pasti memilih sosok petua yang benar-benar baik, yang benar-benar langganannya dia sendiri. Jadi setiap rumah tangga akan punya kepercayaan, Mbak. Iya, pasti, Mbak. Apa ke rumahnya kiai, punya sesepuh, punya dukun, ini setiap orang tidak boleh dipaksa. Punya pilihan sendiri-sendiri itu. Jadi dia bisa memilih sosok mana yang lebih baik di Pak, mana yang lebih baik yang dimintai tolong gitu loh. Sehingga untuk di masyarakat tentang minta tolong kepada sosok, kepada sesepuh atau kepada ulama atau kepada siapapun itu sudah wajar. Jadi kok enggak setiap orang bisa meminta kepada Tuhan atau kemudian berhasil. Kadang ada yang begitu, tapi juga ada yang tidak. Kadang kebanyakan orang kalau tidak mampu mengatasi sendiri pasti minta bantuan kepada orang lain. Gitu. Pasti, Mbak. Nah, minta bantuan orang lain kemudian kan dilihat sesuai dengan karakternya gitu. Kalau misalkan kita sebagai santri muslim kita minta tolong kepada para ulama, para kiai. Kalau kita merupakan orang Jawa, orang Jawa minta tolong kepada sesepuh, sepuh dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, kita misalkan minta tolong kepada dokter dan sebagainya. Dokter, psikolog dan sebagainya. Jadi setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri, tidak boleh dipaksa-paksakan gitu. Yang jelas dalam ceramah pada hari ini adalah merupakan ada pengalaman-pengalaman saya bahwa tempo dulu saya juga pernah menggebrak yang berbuat cabul. Sosok seorang oknum dukun yang berbuat cabul, malah lebih-lebih yang dicabuli adalah menantunya sendiri, yang menjadi korban adalah anaknya sendiri. Berarti sosok oknum dukun itu tega kepada anaknya sendiri. Maka dari itu pemirsa, maka ceramah ini semoga menjadi santapan rohani, semoga menjadikan tuntunan sebagai kaca benggala. Barangkali hal-hal yang seperti ini semoga tidak ada lagi. Kemudian di masyarakat Indonesia sadar diri dan mengerti tentang kebenaran dan kejujuran, benar dan salah, ngerti dengan keburukan dan ngerti dengan kebaikan. Ngerti jalan surga dan ngerti jalannya neraka. Pemirsa, semoga ceramah ini sebagai edukasi pembelajaran kepada masyarakat, termasuk kita, termasuk saya sendiri, sebagai pembicara. Apabila nanti saya menjalankan kesalahan, maka saya akan teringat dengan apa yang saya ucapkan ini. Semoga Tuhan melindungi saya, semoga Tuhan selalu menunjukkan saya, Tuhan selalu melindungi saya, sehingga saya akan tergiring dengan jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang tepat, yang selalu ditunjukkan oleh kebesaran Allah. Cukup sekian, Mbak. Semoga edukasi untuk oknum dukun yang kurang ajar ini semoga menjadi wacana kepada semuanya bahwa ternyata zaman dulu juga ada oknum dukun palsu. Semoga adanya edukasi yang semacam kita ini, kemudian hal-hal semacam magangan dukun-dukun atau magangan calon dukun palsu itu tiada atau ketakutan untuk berhenti, Mbak. Tidak menjalankan, mencari pekerjaan yang lain yang lebih halal. Cukup sekian, Mbak. Coba ditutup. Ya, teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Jadi memang yang namanya oknum dukun palsu itu sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Jadi tidak heran kalau misalkan sekarang ini bermunculan atau kebongkar dukun-dukun yang tidak baik, tapi di samping itu sampai sekarang juga masih ada sosok dukun yang membantu orang dengan baik, banyak sekali, Mbak. Banyak sekali sesepuh ini sepuh memang yang berbudi luhur. Setahu saya banyak sekali itu, Mbak. Saya bisa menunjukkan, Mbak, itu. Jadi teman-teman, mari kita bijak menggunakan media sosial, jangan sampai kita terbawa arus huru-hara yang sedang viral, atau misalkan dalam konteks pembicaraan kita saat ini adalah sosok dukun. Jangan menganggap semua dukun itu tercela, teman-teman, karena memang sudah dijelaskan yang namanya oknum dukun palsu sudah ada sejak dulu hingga sekarang juga pasti ada. Tapi di samping itu dukun-dukun yang sejati, dukun-dukun yang memiliki budi luhur juga masih banyak sekali. Mbak Kendal ada tambahan? Ada tambahan, Mbak. Yang penting ya, Mbak, kita harus berhati-hati. Kita ini memang manusia, Mbak. Kita ini cepat mendapat godaan. Karena yang jelas jin dan setan selalu menggoda manusia. Itu kan memang kerjaannya. Memang apa sudah diciptakan harus mengganggu manusia. Sehingga kita punya nafsu, kemudian nafsu itu akan menggoyangkan iman kita, ketambahan dengan
perbuatan jin dan setan, sehingga apabila kita tidak punya fundamental agama atau kita tidak punya fundamental ibadah yang kuat, beriman atau bertakwa, maka kita akan berbahaya, akan guling, kemudian digiring oleh para jin-jin untuk berbuat jahat, memperkosa, menganiaya, mencelakai, merampok dan sebagainya. Maka kita menjalankan perbuatan baik yang jelas, utamanya kita untuk berkumpul kepada orang-orang soleh, berkumpul kepada orang-orang yang budi luhur, Mbak. Jadi ada kata kita ini akan jahat apabila kumpulan kita orang baik, kumpulan kita orang budi luhur, maka kita seperti hirin. Seperti kita itu diatur, kita tidak jadi berbuat jahat, gitu, Pak. Jadi kesimpulannya pada akhir pembicaraan saya itu, yang pertama adalah di samping ketakwaan, kita harus berkumpul kepada orang-orang yang budi luhur, berkumpul kepada orang-orang yang boleh mengerti agama dan mengerti tentang akidah Quran, mengerti dengan mengerti dengan tingkah pakati atau mengerti dengan akhlak-akhlak yang baik, mengerti benar dan buruknya. Jadi ringkasnya, apabila kita selamat dunia dan akhirat, maka kita harus menghamba kepada Allah. Kita harus berkumpul kepada orang-orang yang baik, berkumpul kepada orang-orang soleh yang jauh dari kemungkaran. Ya, itu dia teman-teman. Saya ingatkan jangan lupa di subscribe channel ini supaya Mbah Gendel juga kerasan dan Mbah Gendel bisa membagikan lebih banyak lagi pengalaman-pengalamannya yang bermanfaat bagi kita sebagai ilmu pengetahuan, Mbak. Ya, cukup sekian teman-teman. Kita akan sambung lagi di video kami selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih, yun pangemputan menawi wonten sedaya kelepatan kula. Amin.